Dalam hubungan antar sesama manusia, komunikasi bukan hanya sekedar tentang apa yang kita katakan saja, tapi juga tentang apa yang kita dengar, apa yang kita pahami, dan bagaimana kita meresapi makna dari setiap kata-kata. Hai, aku Liza, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan mengajak kalian memasuki dunia yang tidak terpisahkan dari keberhasilan setiap HRD, yaitu kemampuan komunikasi. Sebagai salah satu pilar utama dalam mengelola sumber daya manusia, keterampilan, komunikasi tidak hanya menjadi sebuah keharusan, tapi hal itu juga menjadi satu kunci kesuksesan bagi setiap perusahaan yang mau berkembang dan mau maju. Pada era 4.0 saja, perkembangan dalam kegiatan dunia organisasi sangat memerlukan yang namanya soft skill berkomunikasi, terutama dalam penyerapan atau pemberdayaan sumber daya manusia. Terlebih ketika kita melakukan rekrutmen tenaga kerja yang baru. Sebuah perusahaan pastinya ingin betul-betul menyeleksi dan mengawasi setiap pola rekrutmen yang terjadi. Hal ini dilakukan agar bisa menghasilkan sumber daya manusia atau calon-calon karyawan yang berkualitas dan bermutu, dan tentunya yang pas dan cocok dengan kriteria dari perusahaan, agar visi misi dan tujuan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Percaya nggak sih kalau skill komunikasi HRD ternyata main banget loh di pola rekrutmen ini? Pavlov pernah bilang bahwa dalam HR ada 3 poin pentingnya komunikasi. Yang pertama, clearing writing, di mana posisi kamu sebagai HR di sini bisa membantu perusahaan dalam menuliskan beberapa kebijakan perusahaan dengan jelas. Yang kedua, critical listening, yaitu menjadi pendengar dan penengah yang baik dalam beberapa konflik. Jadi, kamu bisa menjadi HR penengah ketika beberapa karyawan mengalami beberapa kendala antara satu bagian dengan bagian lainnya agar semua merasa didengarkan. Yang ketiga adalah conflict management. Kamu bisa membantu memecahkan beberapa masalah ataupun menangani beberapa kasus dalam perusahaan. Tapi ini dalam lingkup sebagai HR. Bentuk komunikasi itu ada banyak loh. Bisa saja berupa ucapan atau suara, dengan tulisan baik dari media cetak, email, website, atau apapun itu, ataupun visual, bisa berupa seperti foto, grafik, dan juga bagan, bisa juga nonverbal, seperti halnya menggunakan bahasa tubuh, isyarat, dan nada suara. Jadi tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam aktivitas komunikasi, apalagi dalam sebuah organisasi. Komunikasi dalam organisasi itu bisa memperlancar sebuah arus organisasi loh, dan meminimalisir persepsi yang ada. Orang di organisasi atau perusahaan, biasanya mereka akan bilang, communication is really important. Everybody said that was the biggest challenge. Kenapa? Karena komunikasi yang baik dalam HRD adalah pilar utama untuk membangun sebuah tim yang kuat dan produktif. Komunikasi yang biasanya dibutuhkan dalam dunia kerja meliputi kemampuan negosiasi, public speaking, storytelling, kemampuan komunikasi verbal dan juga nonverbal, presentasi, dan masih banyak lagi. Dalam HRD, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk budaya, di mana setiap individu, baik atasan maupun bawahan, bisa sama-sama merasa dihargai dan merasa didengar. Aku mau ngasih lihat kalian beberapa penelitian yang aku temukan. Jadi dari Manara 2014 ini, dia bilang kalau misalkan ada 11 soft skill teratas yang dimana kemampuan komunikasi bisa kalian lihat. Dia menempati posisi teratas di mana mendapatkan 12,09%, diikuti secara berurutan oleh kemampuan bekerja secara tim maupun individu, kemampuan bekerja di bawah tekanan, kepribadian, interpersonal, dan lainnya. Temuan ini sejalan dengan penelitian dari Robles 2012. Dia menemukan bahwa ada 10 soft skill yang paling dibutuhkan berdasarkan persepsi bisnis eksekutif. Dan satu di antaranya, dia menempati posisi kedua. Yap, masih sama-sama juga komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi pada penelitian ini berada pada urutan teratas ya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi memang diperlukan dalam dunia kerja. Adanya komunikasi yang terbuka akan menciptakan rasa saling memahami antar karyawan dan juga manajemen. Keterbukaan ini dapat diwujudkan dengan adanya kritik dan saran terhadap hasil dan presentasi yang dilakukan dari para pekerja. Komunikasi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan berorganisasi, guna menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan karena setiap anggota organisasi harus bisa berkoordinasi satu sama lain. Kebayang nggak sih kalau kita nggak bisa saling ngobrol antar sesama divisi? Seperti apa ya mispersepsi yang terjadi? Untuk itu, setiap anggota harus saling berkomunikasi antar anggota lainnya.
untuk berbagi informasi, gagasan, pendapat dari setiap partisipan untuk mencapai pemahaman yang sama. Dan komunikasi yang terjadi bisa diupayakan dengan beragam bentuk, seperti gerakan, isyarat, ekspresi, dan juga memperhatikan saluran komunikasi yang digunakan. Komunikasi yang baik dalam suatu perusahaan akan memastikan perusahaan mendapatkan dukungan internal dari karyawan untuk melakukan perubahan. Jika hal itu dilakukan secara optimal dan maksimal, sejalan dengan hal itu, pasti kualitas sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan akan meningkat, di mana hal ini akan memberikan pengaruh yang positif bagi perusahaan. Karena dalam HRD, komunikasi yang otentik dan konsisten pasti akan mencapai fondasi yang kokoh untuk membangun budaya perusahaan yang berkelanjutan. Ingat ya, sebuah organisasi yang berhasil tidak hanya memiliki kebijakan yang baik saja, tetapi juga kemampuan komunikasi yang transparansi dan terbuka di antara seluruh jajaran karyawannya. Nah, bagi kamu yang mau meningkatkan skill kamu, sini aku kasih tipsnya. Pertama adalah mendengarkan secara aktif. Dengan begitu, kamu bisa memahami bagaimana respon dari lawan bicara kamu, dan mereka juga akan memberikan atensi lebih ke kamu. Yang kedua adalah memikirkan hal-hal yang akan disampaikan. Kamu bisa menyusun dulu di otak secara sistematis dan strategis pesan apa yang mau kamu sampaikan. Pakai tips 5W1H juga boleh kok. Yang ketiga, dapatkanlah atensinya. Kamu bisa memflorkan beberapa keuntungan dan juga kerugian serta kebutuhan dari lawan bicara kamu, sehingga kamu akan diberikan fokus secara lebih dari lawan bicara kamu. Berikutnya adalah mempelajari dasar-dasar komunikasi verbal dan juga non-verbal. Memperhatikan nada dan intonasi suara juga jadi bonus loh. Bayi Rizky 2020 itu pernah bilang kalau misalkan dalam lingkup perusahaan, komunikasi kerja perlu diterapkan agar pemimpin atau para karyawan dapat membentuk kerjasama dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan baik. Hal ini bukan berarti bahwa komunikasi itu nggak ada hambatan ya, karena keberhasilan dari komunikasi itu juga dipengaruhi sama faktor keterampilan, sikap, pengetahuan, dan media yang digunakan dari setiap orang. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu ya sharingnya. Dan tipsnya, jangan lupa dipraktekin. Bagi kamu calon-calon HRD, yuk cerita, kira-kira keterampilan apa sih yang lagi kamu tingkatin sekarang?